الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وفتح أمره أما بعد. Hadratul Mukarramin, para tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatidz, para kiai, para gawaris, para hujjah, para tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat kiram, kawan-kawan kami dari GPM Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dan pulang dari masjid ini dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga malam ini kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Salam takdim dan hormat al-kabir kepada tuan-tuan guru, terlebih khusus guru mulia kita Ustaz Farah, guru mulia kita Gus Sofi. Beliau senior saya, tak pantas saya. Dan juga guru kita bersama mobil khusus ya. Guru kami, guru kita bersama pimpinan Majlis Zikir dan Shalawat Rijalul Ansor, Gus Mahfud Mata'ala Bitulih Biyadil Syarifah. Dan juga tidak lupa Ketua dari PRC GPM Salam Bapak Joko Suwanso, juga sekretaris beliau Bapak Eko Setiawan, dan tidak lupa Ketua DKM Ustaz Nur Saleh, dan juga tidak lupa Dr. Sumarno, Bapak RW Selamat beserta yang lainnya, para sesepuh yang tentunya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada beliau-beliau, kita dengan beliau-beliau sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, bingung mau ngomong apa. Jadi Gus Mahfud sebenarnya lebih pantas untuk memberikan siraman rohani. Kita nggak tahu kitab lagi Gus. Ini kebetulan nggak bawa kitab. Mau ngomong apa ya? Ngomong perjalanan boleh ya? Tapi di masjid. Jadi intinya alhamdulillah, insya Allah dengan apa yang kita lakukan, pendiri Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bahagia, bergembira dengan kita, dan insya Allah kita yang hadir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal. Masuk surga bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya Rabbal. Dan yang seperti ini sangat dibanggakan oleh Baginda Rasul. Adanya majlis taklim, adanya majlis maulid. Karena kita dapati apalagi di komplek-komplek berapa banyak akidahnya sudah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dengan ilmu orang itu enggak gampang dia lupa. Dengan ilmu orang itu enggak gampang disesatkan oleh syaitan. Makanya ilmu, majlis ilmu itu majlis yang sangat luar biasa. Sampai Nabi bersabda, "Hudurul majlis ilmi khairun min sholati alfi rakaat wa 'iyadati alfi marid wa syahadati alfi janazatin." Al-hadits qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita ke majlis ilmu seperti ini, apalagi di masjid, jangan lupa niat-niat. Hadirnya kita ke majlis ilmu seperti itu lebih baik daripada kita sholat 1 rakaat. Ada yang pernah nggak sholat 1 rakaat? Pertanyaannya seperti ini. Kalau Imam Ali Zainal Abidin ataupun sahabat ataupun mungkin
Iya. Kalau lagi galau sholat, kalau lagi senang kagak sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat wajib wajib gitu. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat tasbihnya kadang-kadang cuma seminggu sekali. Jadi istiqomah 2 rakaat aja itu luar biasa banget. Tapi kita seandainya bisa sholat 1000 rakaat dengan kita hadir pengajian saat ini sampai biasanya katanya jam 10 kan terus masuk ke pusat baru. Tapi pengennya mah jam 10 aja selesai. Gak pantas ngomong aja di depan para senior-senior ya. Jadi masih lebih baik kita yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Bahkan kata Rasulullah lebih banyak, lebih baik daripada orang yang menjagung 1000 orang saja. Paling maksimal kita menjagung orang sakit 1 bulan paling maksimal. Kayaknya berapa biasanya? Ada yang 50. Itu kayaknya di Arab 50 saja. Apalagi yang sakit musuh kita ya, sudah. Apa itu dengan? Betul-betul. Mudah-mudahan kita bisa asal kita. Siapapun itu kalau sakit kita sabar, Nabi saja kalau masak sayur itu kuahnya banyak. Nabi nggak pantang dulu. Orang Muslim, orang kafir dikasih sama Rasulullah SAW. Nabi diludahin, dikasih kotoran, Nabi nggak marah. Bahkan sampai Nabi mengatakan ada di tempat kafir Quraisy namanya Asbiswa'il. Asbiswa'il nantinya dihinakan oleh Allah Subhanahu. Saya nggak punya tetangga yang paling baik kecuali Asbiswa'il. Padahal tiap hari Nabi Muhammad dikasih kotoran sama Asbiswa'il. Itu akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita maksimal yang bagi orang sakit 100 deh, nggak sampai 1000. Seandainya 1000 satu hari kita bisa, masih lebih baik pahalanya orang yang duduk di majelis ini. Jadi luar biasa. Ada hadis, man 'ada maridan wahidan fi shalah istaghfara lahu al-malaikah istaghfara lahu 70 al-malaikah hatta al-masa ila al-masa. Wa man 'ada maridan wahidan fil masa istaghfarahu sab'una al-malaikah ila syafa'ah. Hadis Rasulullah SAW. Orang yang menyebut satu orang sakit aja, marid wahid, satu orang sakit aja, istaghfarahu sab'una al-malaikah. Orang yang berarti orang sakit satu aja, maka malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat beristighfar pengampun buat dia. Kalau dia mungkin di pagi hari, dia dapat istighfar sampai sore hari. Kalau dia mungkin di sore hari, maka 70.000 malaikat beristighfar pengampun buat dia sampai pagi hari. Jadi luar biasa pahala bagi orang sakit itu satu. Itu satu. Tapi kita duduk di majelis ilmu lebih baik daripada itu semua. Bahkan lebih daripada 1000 menyambangi orang sakit. Bahkan lebih baik daripada 1000 menyambangi ataupun menghadiri menemani orang yang meninggal dunia. Kan kita tahu dalam hadis baginda Rasul, kalau kita ikut sampai di alam dapat 1 bulan, ya Pak ya, 1 bulan. Kalau sampai ke kuburan, sampai dikuburin dapat 2 bulan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kira-kira apa 2 bulan itu? Dari Madinah ke Jabal al-Azimain, hadis Rasulullah. Seperti 2 gunung yang besar. Maka dalam berkata yang dikulik bulan itu 1 bulan pahalanya seperti gunung Uhud. Satu orang meninggal dunia, kita ikut nyolatin, kita ikut nguburin, dapat 2 bulan, dapat 2 pahala segede gunung Uhud. Tapi kita hadir ke pengajian seperti ini lebih baik pahalanya, lebih banyak pahalanya daripada kita menyaksikan menemani 1000 orang yang meninggal dunia. Jadi kira-kira kalian bawain hadis ini semangat ya hajinya. Semangat ya insyaallah ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kedepannya ini akan mungkin cuma salah-salah minggu. Ketemu kemarin di Peru aku di sepakat kebetulan kosong sebenarnya ada tenaga dari saya dulu hanya salah-salah
ramai saja. Kita mengajak semangat biar kita benar-benar tekun kita mengkaji kitab Sakinah, kitab fikih yang lainnya, yang tidak usah besar-besar, atau kita ngaji yang itu atau mengaji Al-Quran. Yang penting kita hadir pengajian ini ingin menggembirakan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gembirakan apa? Makanya kalau saya masuk surga mati di sana, harus surga. Dijamin orang yang mati saat ini masuk surga. Nabi itu bangga banget kalau ada tempatnya ngaji. Cuma memang akhir zaman saya saja ngaji di masjid walaupun di majelis itu banyak yang hadir kadang-kadang 500 orang. Tapi kalau di masjid keramat yang pernah ke keramat ya makan keramat panjang, saya kira setiap malam Sabtu besok malam itu yang hadir yang paling 20 orang. Memang kalau di pinggir laut jadi begitu ya, tantangannya berat. Saya ngajar kalah dari Ba'dal Maghrib sampai waktu Isya, ada Isya selesai. Enggak sampai setengah jam lewat 10 ya, antara 40 menit, kadang 45 menit. Itu pun saya buka kajian fikih dan kitab Imam Muhammad tasawuf sedikit, kemudian pertanyaan. Itu yang hadir enggak banyak. Tapi kita ngaji itu bukan nyari banyak atau enggak banyaknya, tapi kepengen dikenal sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah, satu cerita di Shibam, di Hadramaut, di Yaman. Negeri negara kami. Itu ada salah satu Habib namanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Asalnya sama Habib Zain, sama Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mantan guru kami yang ada di kota Madinah. Guru kami pun Ustaz NU, ya, beliau murid daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Cuma di Jawa Timur begitu. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini orang biasa saja, enggak yang kalau kayak sekarang buya besar, dia besar biasa kampung gitu. Ada seorang Maghrib, orang Maroko dulu yang jagain anak Nabi itu orang Maghrib, orang Maroko. Dan dulu Madinah itu akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi. Makanya yang kita baca dari itu Maulid Al-Barzanji itu dikarang oleh Syekh Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji. Itu Syekh Ja'far itu ulama Madinah. Sampai tersebar Maulid ini ke kota Mekah dan sampai tersebar ke bumi Nusantara. Kita baca itu Maulid Nusantara. Dulu akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah. Hobi maulidah, hobi tawassulan, hobi manakibah. Sekarang itu sudah bid'ah. Dikit-dikit deh. Padahal bukan gini juga bid'ah gitu. Kayak alhamdulillah ada pengajian ya gitu. Alhamdulillah banget. Kebanyakan di komplek itu nggak dikuasai sama Nahdlatul Ulama, tapi dikuasai sama Wahabi. Tapi alhamdulillah ada di masjid dikuasai sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu Maghrib menunggu makam Rasulullah yang dia ketika tertidur dia mimpi Rasulullah. Disebutin nama di hadapan Rasulullah, Fulan bin Fulan waliullah. Misalnya Sayyid Fulan atau Kiai Fulan. Disebut nama Nabi di hadapan Nabi dipuji sama Rasulullah. Ketika disebutkan si Fulan dipuji sama Rasulullah. Oh, ada ya disebutkan, tapi enggak sebanyak ketika disebutkan nama Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Nabi menyebutkan dan memujinya dengan pujian yang panjang. Oh, Habib Ahmad begini panjang banget dipuji sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ini pengikut Rasul penasaran. Ini Habib Ahmad kerjaannya apa? Amalannya apa sampai disayangi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya berangkatlah beliau dari kota Madinah ke kota yang menuju Shibam. Bukan Tarif Shibam, ada salah satu nama kota namanya Shibam. Ke Shibam nanya-nanya, hal fikum Ahmad bin Umar bin Smith, apakah di antara kalian yang pernah Ahmad bin Umar bin Smith? Nanya-nanya, akhirnya dikasih tahu. Akhirnya dibawa ke rumahnya Ahmad bin Umar bin Smith, rumahnya biasa. Rumahnya biasa, akhirnya dia pengen tahu amalannya apa sih kan begitu ya. Ini orang mau bersaing sama Rasulullah, pengen tahu amalannya. Akhirnya ingat di situ sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada istimewa, nggak ada istimewa. Sholatnya ya banyakkan saja.
Sedekahnya banyakkan saja, biasa sudah. Karena memang hari bulan Rasul itu kumpul, artinya orang yang biasa aja. Karena kita setelah 3 hari mau pamit, dan dia banyak. Ya, sebenarnya saya di sini mimpi Rasulullah. Saya ketemu Rasulullah ketika disebutkan nama panjenengan, Nabi itu memuji panjenengan dengan pujian yang sangat panjang. Nah, saya kesini pengen tahu amalan Habib ini apa? Kok sampai Rasulullah memuji dengan pujian yang sangat panjang? Akhirnya kata Habib Ahmad, itu biasa sama anak menghubungi dia 3 hari ini. Itu tahuan harus servis. Setelah 3 hari anak mau mengerjain aktivitas karena sehari-hari anak kan punya amalan apa? Cuma anak itu setiap hari ngajar. Bahkan Habib Ahmad ini kan ngajarnya bukan kayak kita. Kalau kita kan ada orang dengerin, ya kan kita walaupun suami ada orang dengerin, kita yang mau ngomong juga enak gitu. Jadi Habib Ahmad setiap hari ngajar kemana? Ke pasar. Kalau kayak sekarang kita pasar Selatan atau pasar Kemis, itu yang namanya pasar Kemis. Jadi Habib Ahmad ini ngajar Pak setiap hari ke pasar-pasar, ke ladang-ladang. Sampai orang di pasar, ya lagi transaksi jual beli. Sampai mereka mengatakan, kalau ngajar di mesin aja deh. Kalau ngajar di musola aja deh. Kita lagi sibuk dagang. Apa kata Habib Ahmad dengan sahabatnya? Ente biarin dagang. Anak aja. Ente mau dengerin atau nggak dengerin terus saya. Yang penting anak aja. Itu kata Habib Ahmad di rumah. Pergi ke ladang, ke sawah, orang lagi macul. Begitu juga orang macul ya macul aja. Nggak dengerin itu Habib. Tapi tetap beliau ngajar dengan sabarnya. Sebab itu beliau disayang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai meninggalkan. Ya, majlis zikir bagus, majlis sholawat bagus, apalagi ditambah dengan majlis ilmu. Dua-duanya dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak sampai mati mencintai ilmu agama dan kita jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Amin ya rabbal. Sampai mati kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Itu cukup sampai sini ya. Udah malam, udah ngantuk. Sebentar kajian jemaah. Asli Jawa ya. Tapi saya Jawa ya, tidak maaf. Tapi bocor syukur gitu. Ya bisa sedikit-sedikit Jawa, tapi Madura bisa kebanyakan. Masyaallah hadirin rahimahullah. Alhamdulillah dikasih tapi untuk 7 bulan Rabiul Awal. Itu tadi kita mau masuk bulan Rabiul. Kita melihat alhamdulillah Indonesia banyak sekali perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi baca Maulid, kita baca sholawat. Ini kita satu umat yang mendapatkan keutamaan dari Rasulullah. Jangan ditanya itu Rasul sayang nggak? Sayang banget Rasulullah. Enggak ada nabi yang menyayangi umatnya seperti Nabi Muhammad. Saya sama umatnya. Bahkan beliau sampai bersumpah Allah demi Allah. Kalau ada satu umatku tertusuk suri, aku itu merasakan saksi di dalam hati. Pemimpin sejati. Enggak ada orang yang semulia Nabi Muhammad. Makanya apapun yang bersama dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Kita jadi mulia karena jadi umatnya. Habaib jadi mulia karena keturunan Rasulullah. Sahabat Nabi jadi mulia karena sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu pun umat Nabi tidak ada yang sempurna. Kalau nakal yang dulu gitu ya Pak. Habis pengajian main judi lagi bisa, tapi selalu jadi nggak ada Pak ya. Cuma mungkin di kampung saya ke Solo gitu ya. Habis ngaji ketemu apa harus ada pakok, Pak harus nggak ada pakok, nggak ada dosen. Di komplek nggak ada nggak kenal pakok, kalau pusat ada dosen. Habis mengaji main pakok lagi. Habis ngaji minuman keras yang begitu ya dicuci dulu. Surga ini bagi orang yang taat kepada Allah. Tapi endingnya pasti selagi dia beriman kepada Allah, tidak kafir, tidak murtad, maka dia pasti masuk surganya Allah. Cuma mudah-mudahan kita tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kalau satu aja ada obatnya, Nabi yang masuk neraka akan sedih banget. Sayang banget. Makanya kita obatkan apa dosa membalas jasa-jasa ini. Kita kenal dulu
Ada namanya Habib Umar bin Hud Al-Atwas Cipayung. Mungkin kalau yang pernah ke Cipayung ke Puncak kenal sama beliau. Beliau punya pesantren namanya Darul Sa'adah. Beliau dulu waktu zaman Habib Mundir radhiyallahu pimpinannya Habib Mundir. Waktunya Habib Mundir sudah saya punya guru dulu. Ini Habib Umar kalau maulid nggak tanggung-tanggung, motong kambing ribuan kambing, dan itu beri uang pribadi, bukan uang sumbangan. Ribuan kambing beliau potong untuk perayaan maulid Nabi. Artinya apa? Beliau mengeluarkan dana yang besar untuk perayaan maulid Nabi. Apakah sudah bisa membalas jasa-jasa Nabi? Demi Allah. Saatnya kita berjalan, kata ulama, saatnya kita berjalan ke kota Madinah dengan kepala di bawah, kaki di atas. Bukan naik pesawat, bukan, jalan kaki, tapi dengan kepala di bawah, kaki di atas. Belum bisa membalas jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad. Saking luhurnya, saking agungnya, saking besarnya jasa-jasa Nabi kepada diri. Makanya kita alhamdulillah jangan sampai kita sakiti Nabi, apalagi merendahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan beliau langsung siapa lagi? Kita yang akan menggantikan umat daripada akidah-akidah yang tidak benar, yang menyimpang daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat Nabi, kita masih dikenal sama Rasul. Nah, pertanyaan kita yang hadir baca salawat setiap hari berapa kali? Panjenengan baca salawat berapa kali? Semakin banyak baca salawat, semakin kita dikenal sama Rasulullah. Kan kita dalam satu hadis, kalau kita baca salawat, pintu ruh Nabi dikembalikan sama Allah. Dan menjawab salawat dan salam di kita. Ya otomatis kalau kita salawat, Nabi jawab. Kalau kita salawat, Nabi jawab. Dan dapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rahmat aja pakai kita dapat cukup boleh dunia akhirat. Satu rahmat. Apalagi 10 rahmat. Berarti kalau kita baca 100 dapat 1000 rahmat. Kalau baca 1000 dapat 10.000 rahmat. Dan dapat 10.000, dapat 1000 kali jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sama Gus Masud baru ketemu 2 kali udah kenal. Dan Gus Masud dia dua ya pas rumah saya satu di acara kenal. Seandainya kita gitu, seandainya ya. Gus udah pas saya kesandung ya. Saya yang kesandung misalnya. Di samping ada Gus Masud, ditolongin nggak? Tolongin nggak? Ditolongin. Bukan ditolongin, dikasih misalnya dibawa makan ke warteg, dibeli lauk yang enak-enak, dibawa ke rumahnya, tidur dulu, istirahat dulu, kan begitu. Ada perhatian. Padahal baru ketemu 2. Ini coba Rasulullah. Kalau kita baca salawat satu hari 100 kali aja, berarti kita bertemu dengan Rasul, ada interaksi sama Rasul 100 kali gitu. Satu hari. Seandainya di antara kita ada yang misalnya tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim, pasti ditolongin sama begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada cerita dari kisah Nabi Adam di atas itu ada namanya khusus tempat kayak tempat berhenti, tempat mangkal, ada tempat duduk Nabi Adam dari sana. Satu ketika Nabi Adam lihat ada satu umat Nabi yang mau diceburkan ke neraka Allah. Nabi Adam panggil dia Ahmad, karena di surga nama Nabi itu ya Ahmad. Kalau di dunia terkenal namanya Muhammad. Kalau di langit di surga namanya Ahmad. Kata Nabi Adam ya Ahmad. Itu ada satu umatmu yang mau dimasukkan ke dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya? Yang dilakukan oleh Nabi itu Nabi lari, diangkat jubahnya. Nabi lari mengejar itu malaikat yang menyembelungnya di kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Kalau kita belum tentu ada anak buah kita berjalan dengan juga. Dipikir-pikir dulu saya makan baru ini. Kalau saya berpikir mati saya. Ini Nabi Muhammad tanpa pikir panjang lari. Cegat malaikat-malaikat tolong jangan dicemburuin. Apa kata ya Rasulullah, saya ini makhluknya Allah yang tak bisa bermaksud kepada Allah. Apa yang Allah lakukan, perintahkan, pasti saya lakukan. Di Allah menyuruh saya untuk menyembuhkan dia ke dalam
Ya Allah mau berjanji engkau tidak menyanyiakan satu pun umat saya. Akhirnya ada balasan surah dari Allah Subhanahu wa taala, "Atiiu Muhammad." Taati Muhammad malaikat. Akhirnya malaikat diam. Nabi keluarin satu kartu, bukan kayak KTP kecil, kayak ujung buku ya, kecil, kartu putih. Nabi taruh di timbangan yang sebelah kanan. Disuruh timbang lagi. Ketika dipisah ditimbang, itu subhanallah berkat kartu yang awalnya itu yang lebih berat sebelah kiri, berkat kartu yang Nabi kasih itu yang lebih berat yang sebelah kanan. Akhirnya dia dimasukkan surga ya, oleh Allah Subhanahu. Sebelum masuk surga dia tanya dulu, Anda siapa? Ada telepon? Gus dari Karir. Anda siapa? Saya nggak pernah melihat ada orang yang seganteng Anda. Apa kata beliau dari Muhammad? Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah, Rasul. Tahu nggak yang saya bawakan ini apa? Ini adalah selawat yang kamu baca di dunia. Ini selawat yang kamu baca di dunia. Inilah yang menolong kamu ketika kamu dalam keadaan menyengsarakan, keadaan yang tidak enak. Maka karena kamu banyak baca selawat, maka kamu ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya apa? Insya Allah sejahat-jahat orang kalau dapat baca selawat matinya husnul khotimah. Sejahat-jahat orang kalau rajin baca selawat matinya husnul khotimah. Apalagi yang rajin kita pengajian kayak ini. Kalau rajin baca selawat insya Allah matinya husnul. Amin ya rabbal alamin. Kisah-kisah yang kita bawakan ada satu kisah di dalam kitab Masyarakat Ulum di Indonesia. Kitab yang sering kita baca di kalangan Nahdlatul Ulama, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin. Ada satu kisah perempuan, ibu-ibu datang ke rumah Imam Hasan Basri Syekh Jami. Imam Hasan Basri ini ya lahir ya, setelah Nabi meninggal dunia. Makanya beliau tidak mengalami zaman atau enggak bertemu sama Nabi. Maka disebut dengan ada yang mengatakan Syekh Jami bilang Imam Hasan Basri. Ada juga yang mengatakan Syekh Jami adalah Imam Bukhari sahabat. Imam Bukhari di zaman Nabi dari Yaman. Tapi karena ketika ke Madinah enggak bertemu dengan Rasulullah, maka tidak disebut dengan sahabat. Ada ibu datang kepada Imam Hasan Basri, minta amalan, aku tak terus maksud terus minta amalan terus, tapi nggak tahu aku minta amalan apa, amalan badan gitu ya. Minta bacaan, minta wiridan, karena dia punya anak, anaknya itu meninggal dunia. Dia pengen tahu anaknya itu termasuk min ahli sa'adah, min ahli jannah atau min ahli nar. Maka dia minta bacaan tulis oleh Hasan Basri biar dia mimpi ketemu sama anaknya. Akhirnya dikasih sama Hasan Basri, dia dawami di istiqomahin satu malam dia mimpi ketemu anaknya, tapi dalam keadaan yang menjadi nyata. Anaknya dikekang, anaknya dibakar, lehernya diikat, kakinya diikat, dibakar, disiram dengan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibunya bangun sedih menangis. Dia datang kepada Imam Hasan Basri diceritain, bahwa saya punya anak, wahai Imam begitu saya mimpi kayak begitu. Tapi beberapa hari selanjutnya, ini Imam Hasan Basri bermimpi. Ini Imam Hasan Basri bermimpi. Imam Hasan Basri melihat ada anak perempuan yang diceritakan oleh ibunya dia, anak selingkuh tadi. Tapi Imam Hasan Basri melihatnya kaget. Karena awalnya kata ibunya diikat, disisa, dibakar oleh api nerakanya Allah. Tapi kok sekarang pakaiannya pakaian penghuni surga. Di atasnya ada mahkota, dipenuhi dengan kenikmatan surga. Sampai anak perempuan itu ngomong, ya Imam, itu tidak kenal saya. Ada yang saya itu anak ibu yang datang kepada anak. Iya, oke. Tapi kenapa ini kok seperti ini? Kok itu dalam kenikmatan, bukan ibu yang tidak
seorang pemuda lewat kuburan kami. Di situ kuburan itu ada yang tersisa di sana 100 orang, termasuk saya. Ketika ada pemuda lewat kuburan kami, dia baca sholawat kepada Rasulullah 1 kali, berkat itu saya dan teman-teman saya disiksa diganti dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berkat 1 sholawat. Makanya kita kalau lewat kuburan jangan lupa baca sholawat. Tapi orang sekarang di kuburan banyak apa? Di kuburan banyak. Kalau orang dulu hatinya lembut, imannya kuat. Sayyidina Utsman bin Affan kalau lihat kuburan terus nangis. Dikatakan ada yang dulu sampai jenggotnya basah, saking takutnya sama azab tersebut. Kalau orang sekarang sholatnya ada, sholat amalan yang kedua, sholat itu kadang-kadang enggak ada. Ngaji sholat subuhnya enggak ada. Sholat berbuka sampai seakan-akan masuk. Ini gini. Makanya kenapa kita beda sama orang dulu? Orang dulu banyak yang jadi wali, kenapa kita nggak pernah jadi wali? Jangan pun jadi wali. Sampai saat ini kenapa? Tanda tanya. Kenapa kita belum berjumpa dengan Nabi? Kenapa kita belum mimpi Rasulullah? Ada apa dengan itu? Padahal ulama-ulama terdahulu di Jawa Timur terus ada namanya Kiai Haji Hasan Gento. Mungkin kenapa? Itu dekat saya itu nikahan di Probolinggo karena ibu mertua saya Probolinggo. Kalau mertua saya kaki di Jember. Dan saya nikah itu di pondok pesantren di kelas Seman, di pinggirnya Umi Elo. Kalau orang Probolinggo tahu Pak Elo atau Elo. Kiai Haji Hasan Gento waktu saya nikah anaknya itu Kiai Haji Hasan Gento setiap hari mimpi Rasulullah. Setiap hari mimpi Rasulullah. Kenapa kok Kiai Haji Hasan Gento bisa kan bisa? Kan sama-sama manusia, hidungnya ya sama, mulutnya ya sama, perutnya ya sama. Berarti ada masalah di dalam diri kita. Mungkin kita masih bukan sering masih atau pernah memasukkan barang-barang ke perut kita. Mungkin juga mata kita dipakai buat maksiat kepada Allah. Mungkin juga kita kurang ibadahnya kepada Allah. Yang paling banyak kita jarang baca salawat pada Rasul. Itu yang paling banyak. Pokoknya kalau apa yang ada di sini di Masjid Al-Muhajarnya setiap hari dalam salawat 1000 kali aja, insya Allah secepatnya mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang tasbih, orang kalau pegang tasbih ini bawaannya pikir. Kalau kata orang Melayu bid'ah, tasbih bid'ah di zaman Nabi tidak ada. Aduh, kalau sedia Bapak dikit-dikit bid'ah, makanya dia bid'ah. Padahal Al-Quran yang dia baca di zaman Nabi nggak ada. Makanya udah kalau orang yang ngomong maulid dan bid'ah di komplek ini nggak usah diladenin, jangan didebat. Apalagi nggak punya ilmu, waktu kena doang suruh ngomong sama kardus, suruh ngomong sama bohong. Gak usah didebat. Kenapa? Karena gak waras. Setuju gak? Iya dong. Karena ingat Pak, ini ulama gak ada yang mengatakan semua bid'ah yang baru itu sesat. Enggak. Ada nggak Imam Syafi'i yang ada? Imam Ahmad bin Hanbal enggak ada. Imam Nawawi, Imam Mujahid, pengarang juga. Dalam kitabnya beliau nggak pernah ngomong setiap yang baru yang tidak ada di zaman saya begini. Cuma orang sekarang yang mengatakan maulid dari di zaman Nabi, makanya maulid bid'ah. Yo, makanya kok orang Nabi demi Allah nggak ada yang jadi wali. Kalau orang itu banyak jadi wali. Kalau orang Nabi nggak ada yang jadi wali. Kenapa? Karena mereka tertutup hatinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya orang maulid dan orang kata ulama, ini kata orang soleh itu kalau kehaluan Nabi hadir khusus maulid tiba, Nabi hadir dari awal sampai akhir.
dia banyak warnanya kertasnya putih sekarang. Orang ngaji kita atau jadi ustaz yang bisa baca kitab Fathul Ghalib, Fathul Main, Iqna Lejuri, Anak Ghalibin, Uwiyah Mustarsyidin, pasti belajar ilmu nahwu sharaf. Idil kalam mendunahu lam yufham. Hadis Al-Qiyah. Orang kalau ngaji kitab nahwu sharaf enggak bakal bisa membedakan mana mubtada, mana khabar. Mana hal, mana tarbis, mana maf'ul bih. Enggak bisa. Jadi mereka bisa membaca kitab dengan harokat yang benar. Pasti belajar ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu sharaf di zaman Nabi enggak ada, Pak. Ayo, ada nggak di zaman Nabi? Enggak ada. Berarti mereka juga beda. Zakat di zaman Nabi pakai apa? Kita pakai apa? Pakai beras. Dia zakatnya pakai apa? Beras. Pakai duit. Pakai duit. Saya duit. Pakai duit nggak sama kalau ada Syafi'i. Dia ngeles aja, kayak boleh. Jadi intinya jangan di depan, baru kita katakan ilmu, ya doain aja. Itu juga kawan kita, semuanya kawan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad, nggak ada untuk satu umat yang masuk neraka, kita pun sama. Nggak ada istilah musuh. Dalam ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, nggak ada istilah musuh. Walaupun beda pemahaman yang salah, tapi manusia jangan kita benci, jangan kita musuh. Kita doain mudah-mudahan mereka di akhir hayatnya meninggal husnul. Berapa banyak sahabat Nabi itu yang dulunya kafir, ya kan? Sayyidina Umar dulunya Muslim, Sayyidina Khalid bin Walid dulunya Muslim, akhirnya masuk Islam. Imam Bishr al-Harbi dulunya perampok, berdosa, minuman keras, tapi jadi wali besar. Imam Ibrahim bin Adham juga sama. Padahal beliau wali besar, dulunya juga punya masa kelak. Makanya kita jangan lihat orang masa kelaknya, Pak. Lu dia mantan bandar pokok, mantan bandar minuman keras. Jangan lihat dulu dia sekarang dia jadi apa. Allah nggak lihat yang dulu. Kalau dia tobat dengan tobat nasuh yang sudah sekarang, bisa jadi dia menjadi walinya Allah Subhanahu. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kerennya bisa kita baca suasana dan menghadiri majelis-majelis ini. Itu aja yang kita dengar. Karena kalau orang nggak punya ilmu, ya ibadahnya dipastikan nggak sah. Sholat rasa sah padahal nggak sah. Baca Fatihahnya nggak benar. Dia merasa sah, padahal sholatnya nggak sah. Dalam hal-hal yang lain, gitu ya. Enak kalau orang punya ilmu, nggak gampang mengatakan yang ini sesat. Karena hukum fikih itu apakah kamu lupa? Ulama itu kadang-kadang beda pendapat antara Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Rafi, Imam Hajar, sama Imam Rafi itu beda pendapat. Kadang-kadang, ya kita mau ikut yang mana terserah. Kayak hukum menggunakan siwak, yang seperti pakai. Itu kalau bab zawal. Kalau orang puasa, dulu imam yang lain makruh. Makanya kita nggak ada yang gosok isi setelah pada zawal ya, waktu luar ke bawah. Tapi menurut Imam Nawawi tetap sunnah. Jadi kalau ada orang gosok gigi habis zawal, jangan disalahin. Mungkin mereka ikut pendapat Imam Nawawi. Pokoknya enak pak orang kalau ngerti apa ilmu ya, enak. Nggak gampang menyalahkan orang. Ada satu cerita. Ada orang pakai ulama. Dia pakai gamis sebagai imaman gitu ya. Lewat satu sama. Kata orang kampung, betul di kampung itu ada yang meninggal dunia, Pak. Ada yang meninggal loh. Kata orang kampung, waduh, ada syekh. Ada ulama datang ke kampung kita, mimpi apa kita? Ya udah kalau gitu kita minta berkanya itu ulama dipanggil. Ya sudah, dipanggil ke ulama tersebut, disuruh mandiin mayat. Disuruh mandiin mayat, disuruh ngapain mayat. Itu kita minta berkah sama beliau. Kalau ahlus sunnah nggak berkah, kalau mereka nggak ngerti berkah syirik kan mereka. Jangan lihat mudah-mudahan nggak ada yang ikut-ikutan kayak begitu ya.
Imam Ahmad bin Hanbal muridnya itu coba Imam Ahmad bin Hanbal dimasukin ke ember, dikasih air, dicemplungin ke air minum, itu diperes. Itu air dimasukin ke botol. Ini cerita nyata. Dalam kitab ditulis. Dan ketika beliau sakit atau ada orang yang minta berobat sama beliau, minta didoain, beliau kasih air itu dan sembuh subhanallah. Berkatnya baju yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dikit-dikit ilmunya kasih Imam Syafi'i dikatain sulit dikatain jadi orang ambil berkah. Saya dipanggil kan. Ini kebetulan bukan namanya orang bodoh. Orang bodoh pakaiannya pakaian ulama. Kebetulan bosan. Kebetulan aman. Itu kan kalau mandi kan ditutup deh ya. Tinggal keluar senyum aja. Ditunggu 2 jam kan keluar. Ditunggu lagi 3 jam kan keluar. Ini kata orang lama. Ini ngapain? Mandi paling juga lama sengaja. Asli dari kakak. Ceritanya dibuka dari buka paksa sama keluarga. Ketika dibuka mayatnya ada. Rupanya beliau mandi kebetulan mayatnya jatuh ke sebuah tangga. Mayatnya jatuh ke salah. Ketika dibuka mayatnya nggak ada, dia langsung punya akal juga. Kalau bodoh punya akal, kata dia, Masya Allah, itu kembali. Mayatnya itu wali. Tasawwur malaikat di sama, diambil malaikat ke langit. Jangan itu. Gara-gara kabunya ya. Padahal mandi baik masalah mandi biasa, tinggal bersih doang. Walaupun nggak pakai kapur, nggak pakai sisir, telur di darat tetap sah. Walaupun ampulnya 9 kali basuhan, ya 3 kali kayak kita lumrahnya nggak apa-apa. Ya mandi bisa yang penting itu kotorannya sudah bersih. Ngapain? Takut ya. Yang penting kita dengan membuat mandi mayat itu loh, jangan khusus. Ya. Dan kita juga pakai adab, kita pakai sarung tangan, ya. Kita basuh dan ditutup auratnya. Mandi mayat walaupun bukan amil, insya Allah kalau ngerti ilmu bisa walaupun nggak semester amil. Karena mandi mayat itu harus praktek, Pak. Sama seperti haji, orang bicara teori, nggak tahu dia cara sa'i bagaimana, cara tawaf bagaimana, kadang-kadang menimbung juga, Pak. Karena itu ibadah berat, makanya kadang-kadang kabinetnya itu kadang-kadang kebanyakan teori, Pak. Makanya orang nggak paham. Mendingan kasih teori sekali, langsung bawa ke sofa pembuatannya. Miniatur Ka'bah, ada miniatur sofa Marwah, langsung praktek insya Allah ketika berangkat haji mereka paham, hajinya sah. Berapa banyak orang Indonesia yang hajinya nggak sah? Kenapa? Karena nggak ngerti cara haji. Insya Allah, ya habis negosiasi, masih jadi. Aku kebawa malam ya intinya. Kalau kita tadi rajin pengajian, rajin baca selawat, insya Allah Nabi senang sama kita. Kalau kita jarang baca selawat, Nabi nggak kenal sama kita. Nabi nggak kenal. Wa inna ma'rifati bi ummati bi ghairi shalat wa ibadah. Itu kata Rasulullah. Kadang saya kenal dengan umat saya dengan dia kadang baca selawat kepada saya. Kalau dia rajin baca selawat kepada saya kenal dia. Tapi kalau dia nggak rajin baca selawat kepada saya, ya jangan marah, saya kenal. Mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan Rijalul Ansor ini di masyarakat ini terus ya, semakin ramai pengajiannya, semakin berkah. Doakan Gus Masbud, ya, Ustaz Sarung, Gus Rofi, Ustaz Soleh, dan Ustaz yang lainnya, ataupun Pak Eko, Pak Joko, mudah-mudahan sehat walafiat. Hanya umat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan istiqomah masalah sambil kita, ya, agar kita dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Dan kita belum berjumpa dengan Rasulullah, berkah ini majelis, ya, berkah hati kita yang suci. Ini majelis hati kita selalu suci, baik. Orang kalau pengen hati suci hadir pengajian. Orang kalau pengen hatinya bersih baca Maulid Nabi. Karir Bikra Wasfi Muhammadin Aina Tuziha Alil Gulul Yudhani kata Nabi Bani Umar. Jadi salah satu manfaat baca Maulid Nabi, orang itu hatinya bersih, enggak suudzon sama orang.
berusaha sang orang. Insya Allah orang kalau hatinya bersih, secepatnya dia mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang paling penting berkah di pengajian matinya kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada surga Firdaus, surga yang di situ ada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari Al-Fakir Ilfadus Sudur sedikit. Nanti yang disambung mungkin saya menulis sambung. Ya bisa mendengarkan. Ya hanya sedang-sedang ya kalau dari luar negeri bagus mas hadir ini bukan orang berilmu, saya seorang berilmu ya waktu di pasukan ya banyak makan, banyak minum, makanya kita punya anak pondokin Pak ya, pondokin pergaulan bebas semakin merajalela. Jangan harap anaknya masih beres. Kalau sekali di tempat umum, minta maaf, bukan kalau kita ngaji anak pendidikan umum, saya sudah S1, alhamdulillah. Sarjana, sekolah setinggi-tingginya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang disitulah pendidikan itu kadang-kadang kurang ditekankan akhlak. Kalau di pesantren dididik akhlak, ada kiai lewat ini, dia kan di Boyo, situ begini di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau ada kiai lewat berdiri, ayamnya kiai lewat berdiri, Pak. Kalau saksi, tapi kata kalau saksi sendiri ya, kayak buat biaya jadi panggang ini boleh ya. Jadi insya Allah terjaga aman dan anak kita juga punya ilmu walaupun ujung-ujungnya mah jadi pedagang. Ya nggak mesti kalau lulusan pondok misalnya Sido Kiri aja muridnya berapa itu? Puluhan ribu. Pondok saya aja muridnya itu ada 16.000. Nah kalau semua jadi ustaz, satu kampung bisa puluhan ribu ustaz. Mimpin tahlilan gimana? Pimpin ya. Yang penting punya ilmu dulu, mau jadi pedagang, mau jadi pengacara, mau jadi apapun, yang insya Allah kalau nanti agama ibadahnya enak-enak aja, sah, insya Allah dunia akhirat sah. Itu saja.